Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan bandingkan lagi kernel Panda dan kernel di Eagle ya, Desert Eagle. Dan saya akan sama-sama cobain yang bukan OC-nya buat perbandingannya, karena penggunaan saya lebih banyak sosial media, hemat baterai daripada ngegame ya. Jadi buat kalian yang lebih utamakan game, kalian pakai yang OC aja, lebih sensitif layarnya. Cuma saya kan lebih pilih yang penting hemat baterai aja guys. Jadi kayak gitu, dan saya akan cobain di CPU trolling test ya. Dan saya akan tes buat perbandingan dengan pakai beberapa modul juga untuk di ROM Havok ini ya. Dan hasilnya kalian bisa lihat aja di video ini, oke? Dan sebelum kita mulai, kita akan intro dulu. Let's go. To the PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with safe. Oke guys, kali ini saya akan cobain lagi sekali buat ganti custom kernel ya. Dan di sini saya masih pakai ROM Havok dan ini enak banget. Saya sebelumnya sudah ganti ke kernel Agni dan kernel Panda yang terakhir ya. Di sini kernel Panda yang terbaru 653 EAS yang saya pakai, dan ini bukan yang OC ya. Tapi ada sedikit saya lihat ini guys. Jadi kalau di kernel Panda yang bukan OC ini, dan saya tes di CPU ini, jadi dia nggak terlalu stabil ya. Jadi saya tambahkan modul biar bisa stabil, dan saya akan tes juga ya, saya tambahin modul. Jadi saya tambahin modul ini jadi lebih stabil untuk di CPU throttling ini tesnya. Dan saya akan cobain ganti custom kernel sekalian, saya mau ngetes juga. Saya akan ngetes di Desert Eagle yang terbaru ya. Desert Eagle yang terbaru masih yang versi 1 sih sebenarnya. Yang versi 1.0 di Eagle ya. Dan saya akan tes tanpa modul ini, begitu Panda itu pakai modulnya jadi lebih stabil guys. Jadi sebelumnya nggak sestabil ini buat kernel Panda ya. Jadi saya akan hilangkan dulu buat di modulnya. Dan di modul ini sudah aktif PUBG ya. Jadi kalau di ROM Havok harus pakai modul PUBG ini biar bisa aktif smooth ekstrimnya ataupun 90 fps nya. Jadi kita akan matikan GPU Turbo Boost dan thermal engine-nya, dan kita akan coba ganti custom kernelnya. Tapi di sini pas di PUBG-nya sudah bisa langsung otomatis smooth ekstrim ya ataupun 90 fps, dan kita lihatin aja bentar sebelum ganti. Oke, di bawaannya seperti ini ya. Ini bawaan dari ROM-nya, tapi ini bukan bawaan dari kernel dan ROM, ini pakai modul ya. Jadi bisa 90 fps, cuma di sini stabilnya di 60 ya. Dan kita tes di ganti kernel aja dulu sebelum kita tes game dan tes CPU throttling test ya. Oke, kita ganti kernel dulu. Dan kita langsung masuk TWRP aja guys. Kita langsung. Oke guys, dan di sini di TWRP bisa pakai TWRP Pit Black Recovery Project yang versi 3.0. Dan kalau kalian pakai TWRP yang lain, saya saranin pakai yang sama ya. Kalau belum update tinggal update, kalau TWRP yang lain tinggal pindah. Kalau nggak mau ya terserah sih, yang penting yang terbaru HP kalian juga sebenarnya. Dan kalau install custom kernel tuh nggak perlu wipe, tapi kalau mau wipe juga bisa, wipe cache Dalvik ya. Cuma kalau nggak wipe juga nggak masalah, nggak wajib juga ya sebenarnya. Dan di sini karena saya pakai ROM dari Havok ya, Havok, dan di ROM Corvus tuh sama-sama pakai old cam ya. Jadi saya siapin old cam dari di Eagle, dan ini yang bukan OC ya, sengaja saya nggak bukan OC guys. Jadi kalau di OC sama yang biasa, ini yang biasa ya. Kalau yang biasa itu lebih hemat baterai menurut saya, cuma sensitifnya kurang, performanya kurang. Dan kalau kalian pengen maksimal ngegame, kalian pakai yang OC. Tapi karena kebutuhan saya di sini lebih banyak sosial media, lebih banyak hemat baterai daripada game, jadi saya pakai yang biasa aja ya. Jadi kalian pakai sesuai kebutuhan, nggak dianjurin sih pakai yang kayak saya. Yang penting kalian pakai sesuai kebutuhan aja. Dan di sini begitu kernelnya ada, langsung kalian bisa install. Kalau takut bisa di backup dulu, oke? Tapi kita langsung aja. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Prosesnya jalan, oke? Begitu selesai ini kalian bisa langsung reboot sistem yang nggak masalah, bisa langsung reboot. Oke, kelar, langsung reboot sistem aja nggak masalah.
Oke guys, jadi ini baru aja masuk ya, dan ini stabil enak. Jadi Desert Eagle dan Panda ini sama-sama kernel mantap menurut saya, dua-duanya enak. Cuma saya pengen tes dua-duanya secara lebih detail lagi ya. Dan di sini kita bukan pakai kernel yang OC, kita pakai kernel yang standar. Kita lihatin dulu, standar 180 sama kayak sebelumnya, sama-sama Panda ya. Jadi fair lah, adil. Dan kamera aman, blobsnya memang pakai yang old cam. Setelan kita lihat juga guys, setelan tentang ponsel versi Android Desert Eagle ya, jadi sudah berubah. Desert Eagle yang terbaru ini masih versi 1 sih yang terbaru. Oke, ini mantap, menurut saya sudah enak gini. Kita liatin juga dari sistem opsi developer free RAM, nggak boros-boros amat untuk RAM-nya guys, jadi masih aman lah ya. Kita lihat juga di sebelum kita tes CPU throttling, di sini modulnya kita sudah off kan ya, GPU Turbo Boost sama Thermal Engine 2 ini sudah off ya, enggak ke checklist, yang PUBG-nya aja yang ke checklist. Kalau yang PUBG itu nggak ngaruh ke performa ya, jadi kita akan tes langsung tanpa pakai modul di CPU ini ya. Jadi kalian bisa lihat juga di sini sekalian. Kita tes 1 menit aja. Oke, jadi kayak gitu sama ya, jadi nggak stabil ya. Oke, fix. Jadi kayaknya kalau pakai kernel yang 180 atau yang bukan OC, kalian harus tambahin custom modul lagi ya, modul ataupun apalah. Oke, kalian bisa lihat. Ini padahal suhunya nggak panas ya, masih adem. Tapi kalau kalian bisa bandingin di versi yang Panda sebelumnya, di Panda tuh masih lebih baik ya performanya, nggak kuning banyak ini sampai merah kayak gitu. Di Panda tuh masih lebih aman menurut saya guys. Nanti saya akan cantumin di tes yang di Panda sebelumnya. Di Panda tuh nggak separah ini. Ini rata-rata bisa 70% lah kurang lebih. Oke, 1 menit. Jadi kayak gitu ya. Ini yang tanpa modul ya. Jadi kita akan stop aja dulu. Ini kayak gitu performanya. Clock speednya ya wajar aja, dan kita tes, kita aktifin sekarang ya. Kita aktifin GPU Turbo Boost, Thermal Engine kita aktifin juga, dan kita reboot. Oke, kita tunggu sekarang. Oke guys, dan ini baru aja di restart ya. Jadi kita sudah pasang modul. Kita lihat lagi sekali, kita cek ya. Kita cek guys. Oke, modulnya sudah aktif, GPU Turbo Boost dan Thermal Engine. Jadi di dua modul ini saya rekomendasikan, dan ini nggak bentrok ya, di dua modul ini mantap. Tapi kalian bisa kalau racikin ganti yang lain, Thermal Engine bisa ganti ke Magnetar ataupun Neo Kernel, Neo Thermal, atau modul-modul yang lain masih banyaknya, FDAI, jadi gitu. Jadi kalian nggak bisa gabung, kalian bisa ganti-ganti Thermal Engine ini aja diganti, racik sendiri sesuai kebutuhan kalian yang kalian suka ya. Dan ini nggak ngaruh ke CPU Z, sama aja. Dan kita tesnya di CPU throttling test ini ya. Dan ini kita langsung aja guys, kita tes. Kalau dia sama aja performanya, berarti memang di lebih stabil di Panda itu. Kita lihat. Oke, ini stabil guys. Jadi modulnya sudah berfungsi, bekerja ya, walaupun masih ada sekali, cuma oke lah. Hampir 100%, 90% dia bekerja optimal. Mantap. Oke guys, jadi kesimpulannya performanya lebih stabil kalau kita pakai tambahan modul ini ya. Tapi menurut saya kalau di Panda sama Desert Eagle mirip-mirip, dan saya lebih suka di Panda, bukan suka performanya lebih bagus atau apa. Kalau performa menurut saya kurang lebih sama, cuma di Panda lebih simple untuk installernya, lebih praktis juga, makanya saya lebih suka di Panda ya. Kalau di sini kan dia agak ribet sedikit, terpisah filenya banyak lagi kalau di Desert Eagle.
tapi performa kurang lebih mirip-mirip dengan Panda kernel ya. Dan kita akan tes di PUBG juga bentar ya. Kita lihat ini harusnya stabil juga guys untuk di performa. Oke guys, jadi kita tes di PUBG Mobile dan di sini stabil, belum stabil 40 FPS masih, dan 90 FPS kita pakai. Cuma nggak bisa lah 90 FPS di wired ya. 60 lah mentok sudah bagus. Audio high, grafis kayak gini nggak bisa ya, ini cuma karena pakai modul. Kalau pakai tambahan aplikasi bisa lah sampai HDR. Dan kita tes saja bentar. Ini sudah lumayan hangat, langsung baru buka bentar ya, kita tes. Oke guys, jadi kayak gitu doang review singkatnya ya buat di kernel ini. Dan ini mantap, performanya mirip-mirip dengan Panda, jadi jos juga buat nge-game. Walaupun dihilang buat nggak nge-frame sama sekali nggak mungkin juga ya, cuma nggak parah-parah banget lah nge-frame-nya. Walaupun banyak musuh, ini walaupun saya cobain yang solo ya, saya bukan squad. Kalau squad tetap ngeframe-nya masih, cuma nggak parah-parah banget gitu guys. Dan ini masih stabil, by one masih bisa 60 fps stabil dan enak ya. Oke, kayak gitu doang review singkatnya, dan kita akan liatin sekarang suhu dari penggunaan baterainya aja ya. Oke guys, ini dia suhu dari baterainya 42 derajat, jadi lumayan. Saya ngegame hampir 10 menit, beberapa match, 2 match, 3 match kalau nggak salah.
Dan menurut saya ini wajar aja suhu segini, apalagi ini siang hari saya ngetesnya guys. Jadi kayak gitu doang review singkatnya, tapi performa mantap, mirip-mirip dengan Panda ya, kalian bisa lihat di video ini. Dan kalian bisa bandingkan di video yang Panda kernel. Oke, buat kalian yang suka videonya atau mau coba, kalian bisa cek di deskripsi. Buat kalian suka videonya jangan lupa like, share, dan subscribe.